Walaupun saya di sela-sela juga ada beberapa sidang yang sedang jalan ya, saya tetap memonitor dan saya ingin berbagi buat teman-teman rakyat Indonesia pencinta hukum. Kita berhitung nih, kalau putusan besok kalau ya kita lihat bahwa mereka mengajukan hal-hal yang akan disiapkan, kemudian lihat daripada tadi pembacaan daripada gugatan daripada pemohon, saya lihat banyak poin yang mana kena di jantungnya dan saya percaya bahwa Peggy bisa bebas. Jadi itu yang saya berikan edukasi selama ini dan saya berbagi tentang bagaimana apa yang perlu diuji. Kan Peggy baru ditetapkan tersangka itu kan bulan Mei 2024. Artinya bahwa dia ini bukan DPO-nya. Jadi gugur, status daftar pencarian orang gugur. Kalau dia sudah jadi tersangka di 2016, hari ini pra peradilan ditolak dan saya berani memilih bahwa Peggy Setiawan ini wajib bebas gitu. Kenapa wajib bebas, teman-teman? Kita berbicara tentang formal yang sudah gagal di 2016 dan dari hasil tadi, dan kalau kita lihat dengan jelas bahwa kita tidak bicara alat bukti, dari formal aja sudah pasti dia ini bebas. Itu aja dari saya dan saya senang sekali ya buat teman-teman yang terus mengikuti live. Dan kalau kita tadi nonton dengan jelas, jujur bahwa saya milih jujur ini Peggy bisa bebas. Mohon maaf Pak Kapolri dan Pak Kapolda, saya percaya bahwa dengan yang terjadi di hari ini adalah bagian daripada memperbaiki di akan datang. Kenapa harus memperbaiki di akan datang? Ini yang saya selalu berbagi. Penerapan hukumnya itu harus matang dari awal. Jangan sesuatu yang tidak disertai dengan hukum lalu tiba-tiba menjadi viral atau menjadi konflik baru jadikan orang menjadi rujukan atau ditahan dan tersangka. Itu tidak boleh. Ini yang saya mau berbagi. Ini yang saya selalu mengkopas buat setiap orang yang menonton live. Dan kalau kita meruji secara formal pasti diterima. Kenapa boleh diterima? Dia ini bukan DPO-nya, teman-teman. Seperti yang selalu saya live. Dan pasti dia bebas. Itu aja yang saya berbagi. Dan kalau kita, ya, mana suara bang? Ada suara tuh mas. Dan kalau kita melihat tentang hukum Indonesia hari ini, semoga jauh lebih baik ke depan. Bagi yang mau naik-naik nih. Abahku dulu. Hormat abahku sayang. Aduh, saya sidang jadi baru sampai nih bang. Mela lanjut, Mas Mela. Gini bang, ini kan Hari Bayangkara, Ya. ya kan? Saya selalu bilang sama beliau-beliau, usia 78 tahun itu, usia 78 tahun itu belum tentu polisinya akan berusia seperti itu, ya gituin kan? Ya, jadi sekarang ini waktunya, ya kan, polisi menggali lagi apa sih sumber masalah di dalam polisi, di polisi. Apakah karena kurang cerdas, apakah karena memang kebusukan terlalu banyak, ya. Tapi saya masih yakin, jujur, ini kan seperti sinyal yang sudah diberikan sama Pak Sigit dan jajarannya. Mereka paham betul bagaimana mengelola perusahaan, ya kan? Oke. Tinggal bagaimana kemudian. Ya, Tapi hari Kamis besok pihak kepolisian hanya akan hadirkan ahli dan surat. Gimana host? Jadi gini, saya selalu memberikan edukasi hukum buat rakyat. Ahli itu datang bukan berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan dengan berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan dengan Pak, anak ya. bentar ya. Titik nah ya. Menek titik nah. Ya, halo. Assalamualaikum. Ya, lanjut Mas. Nah begini, apa namanya? Kalau saya tidak bisa berbicara masalah politik, masalah ini. Saya cuman mau menceritakan pengalaman saya di desa kan, di pelosok. Karena saya itu mantan narapidana. Saya rasa itu, dan saya juga berdoa sih, semoga ini kasus Peggy ini bisa terselesaikan. Dan saya yakin Peggy ini tidak bersalah juga. Pokoknya intinya doa terbaik buat si Peggy dan kita semua, semoga semuanya diberikan kelancaran lah, insyaallah, amin. Nah, saya cuma mau bercerita ketika polisi menangkap seseorang, walaupun itu salah, walaupun itu mereka itu tidak salah, misalnya ada masyarakat yang ditangkap, contohnya seperti Peggy. Walaupun itu tidak bersalah, polisi itu saya yakin tidak mau malu itu Pak. Dia itu tidak mau malu. Maksudnya saya begini, dia itu berusaha bagaimana caranya si Peggy ini bisa lanjut begitu loh. Lanjut Mas. Ya, saya merasa seperti itu karena waktu saya di penjara seperti itu, jaksa, polisi itu kalau menetapkan
seseorang menjadi tersangka walaupun itu orang tidak bersalah, bagaimana caranya dia kasih terus begitu loh. Tapi ya alhamdulillah, seperti saudara kita Peggy ini banyak yang bela, kasihan toh. Dan mudah-mudahan pembela-pembela itu sampai juga di pelosok-pelosok Sulawesi ini. Begitu Betul. harapan saya, iya. Karena Jadi betul, Mas Mela, ini sebenarnya kita jadikan dia simbol bagaimana Polri juga memahami. Kenapa saya selalu live sejak jumpa pers sampai hari ini, dan Bang KP3 kita sama-sama edukasi mengawal teman-teman yang sebagai tim hukum ya, dan tim dari pengacara Peggy Sirnai, Tata Sirnai. Ini yang saya mau berbagi. Apabila dari awalnya penerapan hukumnya sudah gagal, hasilnya hari ini. Saya berbagi gini teman-teman, hari ini jaksa pasti memenangkan ini perkara ini. Kenapa? Ya, karena memang tidak ada langkah-langkah hukum yang benar di pada tahun 2016. Penyitaan, ya, penangkapan, penahanan, dan status dia DPO tersangka. Artinya bahwa dari sisi formalnya harus seperti itu, maka sekalipun ya mereka menghadirkan saksi pun tidak bisa menggugurkan dasar hukum yang benar. Karena saya berbagi kenapa sampai saya mengajak teman-teman kita live memberikan edukasi hukum. Ini kita memberikan edukasi saling mengisi, dan Republik Indonesia ini sudah banyak putusan jurisprudensi yang menjadi dasar hal-hal itu membatalkan. Ya, batal artinya membatalkan setiap apa yang berkaitan dengan pokok dalam eksepsi, tidak contoh diterima, udah batalkan. Kenapa? Langkah yang pertama itu tidak pernah ada berita acara penyitaan, kemudian tidak sesuai dengan hukum-hukum acara. Lanjut Mas Rat, sebelum saya serahkan buat Bang Daris dan Bang Ahmad. Artinya kita tetap kalau Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Gimana? Ya, Suara Bang saya Daris. jelas, Mas? Ya, jelas-jelas. Intinya, Bang, dari saya, Bang, jujur ya, sejauh ini saya sering menyimak cara sampean, cuman saya belum bisa naik ya. Tapi intinya Ya, bahwa seperti Anda ini bagus, Bang, ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya gitu, kalau umumnya kepada saudara-saudara kita yang kita dalam masalah gitu. Seperti ini. Jujur sih saya, kalau bicara hukum saya buta ya masalah hukum, tapi kalau melihat dari keprihatinan sangat prihatin sekali dengan situasi kondisi sekarang gitu loh. Di tengah-tengah bagaimana ekonomi kita lagi morat-marit gitu loh, kebijakan pemerintahnya lagi morat-marit, ditambah dalam masalah segi penegakan hukum pun sekarang, aduh ya Allah, kadang-kala memalukan sekali gitu. Saya melihatnya memalukan. Karena apa? Ini kasus yang bisa dikatakan mudah untuk dieksekusi, mudah untuk itu sebenarnya kenapa kok jadi dibikin buta ini masyarakat itu? Itu Bang yang saya prihatin. Makanya saya juga nggak habis pikir. Pancasila kita tuh sudah tidak dijalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, Bang. Terus terang aja, Bang. Karena apa? Rasa kepedulian masyarakat, terutama ya para orang yang merasa dirinya para artis-artis pun nggak ada suaranya di sini. Ada apa mereka gitu? Mereka hanya berbondong-bondong, rasa kemanusiaannya itu tidak ada. Mereka hanya kepada kepentingan mereka sendiri, perut mereka sendiri. Saya bukan lagi memang kenyataannya seperti itu, Bang. Mereka berlomba-lomba untuk jadi partai gitu kan, bergabung di partai. Isi tentang kehidupannya, memberitakan tentang gaya hidupnya, ya kan? Bagaimana dia, tapi tidak melihat isi masyarakat kita di bawah yang notabene kita ini sekarang lagi prihatin, Bang. Kita melihat kasus Peggy ya. Jujur sampai sejauh ini, Peggy yang digambar ini jujur saya tidak ada rasa pun bahwa ini orang yang terpidana gitu. Betul, sama. Kalau tersandra iya, ini anak tersandra kalau mana. Betul. Tapi terpidana tidak. Karena apa? Sekelas dia, yang saya perhatikan dari cerita awalnya ada salah anak motor dari mana bocah seperti itu? Paling banter bahasanya gitu loh. Yamaha juga motor Yamaha butut atau motor-motor butut kebelinya. Nggak mungkin lah anak-anak motor yang bisa dikatakan. Tapi intinya kembali lagi gitu loh. Cara abang ini ya mudah-mudahan bisa menarik simpati yang lain para pengacara terutama calon-calon pengacara itu untuk mempelajari semua ini gitu loh. Untuk belajar gitu dari apa yang harus dilakukan dengan orang-orang yang terjolimi. Kalau saya sih terjolimi, Bang, terus terang aja. Sangat prihatin sekali, Bang, jujur. Tapi sejauh ini saya sebagai masyarakat biasa, intinya saya tidak yakin kalau Peggy ini adalah tersangka. Itu aja, Bang, dari saya. Dan semoga ini bisa cepat selesai gitu kan. Ya. Ingatlah kalian itu yang menegakkan hukum ya, bahwa di balik kekuatan ada yang lebih kuat lagi. Kita akan yakin. Ingat, kalian itu punya keluarga, kalian itu punya keturunan. Jadi siapapun yang melakukan kejoliman dan kesalahan, apalagi disengaja kalian sebenarnya dia tahu, tapi dia tetap dilanggar. Ingat, karma itu pasti ada. Jujur aja walaupun saya orang Islam, tapi karma itu ada, saya yakin gitu. Alasan itu pasti. Dan akan lebih pedih berlipat-lipat dari apa yang dia lakukan. Pasti, Bang. Itu, Bang, saya percaya. Karena apa? Berkah itu ada. Itu berkah itu bagi orang yang baik. Itu dirasakan saya sendiri di saat saya sedang fitnah saya.
tiba-tiba pertolongan itu datang di luar dari dugaan. Nah, itu pun akan terjadi kepada orang-orang yang jolim, Bang. Jujur aja. Itu pasti, Bang. Mungkin gitu aja, Bang, dari saya. Semoga orang-orang aparatur yang telah melakukan kesalahan-kesalahan itu bersadar dirilah kalian gitu. Kalian punya keluarga, kalian punya anak keturunan, gak ketemu anak kalian, gak ketemu keluarga kalian, akan ketemu cucu kalian. Saya yakin lebih pedihnya berlipat-lipat dari saudara-saudara kita ini yang sekarang mendekam dan sekarang lagi dikasuskan gitu, Bang. Itu aja dari saya. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, inilah acara yang saya selalu berbagi, Darius. Artinya gini, kalau rakyat tidak dicerahkan dengan hukum, maka mereka juga simpang siur yang kasus ini. Tetapi pada saat kita memberikan edukasi hukum, mungkin saya, Bang Ketiga dengan Rum dan teman-teman pengacara lain, bagaimana fase tahapan-tahapan. Contoh kan, tim pengacara sudah umumkan dengan jelas baru ditetapkan tanggal 21 Mei, atau nggak salah 21 Mei itu menjadi tersangka 2024. Artinya cara penyitaan sudah gagal dari awal, umumkan DPO itu sudah gagal, penyitaan sudah gagal. Makanya saya selalu berbagi secara keras, ini ada sekelompok perampok. Karena kalau orang berbicara menyita barang tersangka atau melakukan penggeledahan, kemudian menetapkan menjadi DPO, itu dia sudah tersangka dari tahun itu. Dan saya selalu memberikan penguatan kepada rakyat gini, live ini bukan saja nanti terhenti dengan kasus Peggy, kita akan mengkopas kasus-kasus hukum lain, edukasi setiap jam 7 pagi. Karena kalau hari ini kita tidak mencerahkan rakyat ya soal hukum, maka mereka ini menjadi korban dilindas oleh hukum. Dan terima kasih Mas Darius, artinya gini, bukan saja nanti Peggy, akan hal yang lain yang mana kita melakukan edukasi hukum untuk memberikan kontrol kepada pemerintah dalam hal ini ya penegak hukum. Makanya hari ini saya mau berbagi buat teman-teman. Kita nanti jangan terhenti di sini ya. Kalau melihat dari psikis, kemudian dari tata cara berhadapan dengan tim pengacara, kemudian apa yang disampaikan, ada dua kemungkinan. Kemungkinan besar itu 90% dia ini punya permohonan yang diterima. Kenapa? Mata mereka baru melihat bahwa mereka menabrak hukum acara pidana di tahun 2015. Dan bisa yakin bahwa mereka sadar bahwa mereka sudah salah dari tahun itu. Dan kenapa saya selalu bilang ada sekelompok perampok. Kalau Profesor Dr. Andi Hamzah dia menggunakan kata pemerkosa tersangka, saya menggunakan perampok di tahun 2016. Karena hati-hati loh mengungkap di dalam jumpa pers, kami sudah mengambil foto, artinya ada sekelompok perampok mencuri motor. Kan tim pengacara sudah berbagi di muka pengadilan itu. Makanya dalam 1 bulan terakhir, saya dan KP3, kemudian tim pengacara Tatal, bahkan ada Peggy punya tim pengacara, kita ini, kita memberikan edukasi hukum. Kita serahkan dulu buat Mas Rianto di atas. Mas Rianto. Mas Rian. Saya buka moodnya dulu nih. Wah, Mas Rian. Assalamualaikum. Ya, lanjut Mas. Waalaikumsalam. Ya ini saya lihat-lihat itu di medsos, di TikTok, di berita itu kenyataan hukum di Indonesia itu tidak ada adilnya kalau buat orang miskin, Pak. Betul. Contoh kecil aja. Ranmor itu pencurian kecil itu, Pak. Itu aja ditembak. Sedangkan yang korupsi uang negara, kenapa enggak ditembak? Kalau ditembak kan ngaku semua itu, Pak. Bisa jadi juga sih. Iya. Sekali disiksa aja ya, kalau gitu kayak anak-anak ini kan. Iya, memang seperti itu. Harusnya seperti itu. Cuman di negara kita itu semua itu kalah ya, kalau orang Jawa kalahnya sama uang, Pak. Sama uang. Polisi, jaksa itu pasti kena ada uangnya itu, Pak. Iya, betul. Itu enggak mungkin itu kalau enggak di istilah orangnya itu apa ya, nyokok apa-apa itu. Bang Hos, mau jadi turun dulu ya, maghriban saya. Boleh, Mas Dari, Terima makasih banyak. saya naik lagi. Ya, seperti Terima kasih Bang, selamat berjuang Bang. Semoga Tuhan memberikan berkah buat semuanya. Seperti Selamat berjuang dan bersemangat semuanya di atas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari hati saya Mas Peggy itu enggak pembunuh itu, Pak. Dari hati saya, Pak, itu enggak pembunuh orang itu. Cuman kasihan aja karena ya itu memang orang enggak punya. Jadi dibuat semena-mena sama aparat-aparat itu, Pak. Ya kalau di negara ini memang hukum itu adil buat semua kalangan, itu pasti negara kita itu bagus, Pak. Enggak seperti ini. Jadi saya mohon ke Bapak sebagai pengacaranya Mas Peggy, tolonglah dia, Pak. Dari hati nurani Bapak sama kawan-kawan Bapak, semoga dilancarkan, semoga diberi hikmah dari yang di atas, Pak. Sama
Saya minta satu aja Pak sama Bapak. Tegakkanlah keadilan di negara kita ini Pak. Bagi orang-orang kecil. Kasihan Pak. Kalau orang besar-besar itu tidak usah dikasihani Pak. Seperti orang korupsi-korupsi itu. Kalau bisa dibunuh aja itu Pak. Dengan orang Mas Nuri Denis, ayam, Nuri ayam aja dibunuh kok. Dimasa kok. Itu Nuri uang negara miliaran enggak apa-apanya Pak. betul. Ya udah gitu aja Pak, saya doain semoga lancar, semoga sukses. Bapak nolong orang-orang yang nggak punya ini Pak. Yo, beras Terima kasih Pak. Hanya itu yang bisa saya sampaikan Pak. Oke. Ini Makasih, Pak. dari warga kecil Pak. Teh ayah Baik, Kak. Jalankan lagi, baik, Kak. Sebelumnya minta maaf kalau ada kata-kata yang nggak enak Siap, Pak. Mas. Saya minta maaf dan saya terima kasih Bapak udah membela warga kecil seperti saya ini Pak, seperti Mas Pegi. Syukur yang 5 itu dikeluarin Pak dari lapas itu Pak, yang kena hukuman itu Pak. Kasihan dia Pak. Itu mereka punya tim hukum juga kuat itu yang 5 itu. Jadi kita doakan untuk keadilan itu jadi nyata. Jadi gini teman-teman, saya luruskan dari awal dulu, dari awal sampai hari ini yang saya bela adalah Pancasila dan Undang-Undang 45 sila kelima, kemudian ya Undang-Undang Dasar kita. Kenapa? Ini sudah haknya lagi dirampas dari konstitusi dan tata cara yang dilakukan kepada dia itu bertentangan dengan hukum acara. Nah, itu yang saya berdiri sampai itu Mas Yanto. Bukan saya membela PG, tapi yang saya bela adalah amanat undang-undang kita dan konstitusi kita, Bang. Jadi jangan sampai orang bilang bahwa saya bela PG, karena yang saya mau bela itu Pancasila kita, hukum dasar kita, kemudian saya bela adalah tata cara penerapan hukum yang baik. Kenapa sampai saya berani bersuara? Mereka itu menyebar hoax, perampok, karena saya tahu pada saat jumpa pers menyatakan bahwa dia ini seperti apa, langsung saya tahu bahwa dia bukan pelakunya, tapi yang saya meluluskan adalah hukumnya yang harus sudah dikopas oleh tim tadi waktu dibacakan. Gitu ya Bang ya? Iya Pak. Terima kasih Pak. Siap. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Yanto. Lanjut. Ya, maka ya apa namanya nih Pak, begitu juga harapanku. Toh semoga Bapak bisa membela, menegakkan keadilan, karena memang institusi itu tidak mau kalah Pak. Semacam jaksa, polisi, mereka tidak mau kalah. Begitu loh. Kecuali kita punya uang baru. Contohnya seperti saya dulu Pak. Saya ini bercerita karena saya mantan narapidana Pak. Saya cuman mau berbicara masalah pengalaman saya. Apa namanya? Dulu saya si jaksa itu namanya Pak Sarbini ya. Semoga dia Saya saran supaya, mohon maaf Mas Yanto, bilang aja jangan namanya lagi gini, artinya langsung pajak saja gitu. Kalau saya jaksa jangan masalah. Saya tidak mau menyebut oknum atau nama, karena dia melekat di mereka itu sebagai pejabat publik. Jadi kalau pejabat publik, mereka tidak usah tidak terlalu sombong menduduki jabatan itu, karena orang yang menjadi pejabat publik, setiap apa yang dia putuskan itu dia mewakili negara. Jadi bilang aja jaksa, bilang aja polisi, gitu Mas. Lanjut. Jangan dengan nama, nggak enak di room saya nggak mau menjelekan orang, karena saya sering berhadapan dengan jaksa juga yang, mohon maaf ya, mengeluarkan surat penahanan sampai pada putusan Mahkamah Agung keluar. Itu dia tahanan kota. Jadi artinya masih ada jaksa baik ya, dan perkara juga masih ada polisi yang baik. Cuma dalam room saya tetap saya sebut nama oknum jauh, tapi jangan juga menyebut nama. Makanya lanjut Mas. Oke. Jadi begini, pada waktu itu jaksa tersebut dia minta sejumlah uang kan maaf Pak, ini kasus narkoba kan. Dia Lanjut, minta Mas. sejumlah uang sekitar berapa itu, ada 50 juta diminta itu. Dibilang kalau ada uang 50 juta 127-nya yang naik, dibilang begitu. Saya diam saja, terus istri saya ndak nurutin kan 50 juta. Akhirnya yang naik 112, pasal 112 itu kurir. Padahal saya waktu ditangkap itu sementara menggunakan narkoba itu. Begitu. Maksudnya, Jadi abang pemakai, abang bukan kurir, bukan penjual, tapi pemakai. pemakai Pak. Cuman Pernah kan nggak direhabilitasi atau pernah nggak dimasuk dalam program itu? Belum pernah. belum pernah Pak, belum. Nah Cuman ini kan, yang saya meluluskan kayak gitu, itu brengseknya penegak hukum di situ. Gitu. Saya langsung bilang, kenapa? Mereka pesta narkoba, mereka segala macam, ya kan, tidak pernah ditahan. Kode etik atau Yanma.
Tapi kalau mereka dalam kayak gini, ya selalu giring masyarakat itu penjara. Maka mantap mas. Dan saya berbagi mas, kalau abang ikut live saya dari awal mungkin bang kepetikan dan mas lagi ikut. Saya berbilang ada 26.000 tersangka narkoba, tapi ya di Bali store ratusan juta, di mana-mana store. Memang pemerasan terhadap pemakai narkoba itu sudah di mana-mana. Makanya saya berbagi, kalau Anda bagian daripada orang itu, tolong jangan coba-coba Anda menyetor uang, maka akan menjadi ATM berjalan selama pemimpin ganti pemimpin. Karena ini sudah menjadi masif di Indonesia dan Anda punya nama sudah ada dan data mereka teman-teman. Ya buku register mereka sudah ada. Cuma suatu hari kalau negara yang membentuk badan investigasi nasional, ditahan itu para narkobanya itu. Lanjut mas. Ya, nah itulah setelah saya masuk di lembaga di rutan itu, saya ditahan, divonis 4 tahun 6 bulan, subsidiar 3 bulan. Nah, di dalam lembaga itu banyak saya ketemu bandar-bandar besar di dalam yang jualnya itu dari ada dalam yang ya dari di dalam dalam berjual. tidak maksudnya saya ketemu mereka yang sudah ditangkap kan, maksudnya yang menjual begitu banyak narkoba sampai berbal-bal berkilo-kilo itu hukumannya ringan sekali, cuma 1 tahun 2 bulan, 2 tahun 6 bulan. Ini yang pemakai aduh bahkan tinggi hukumannya. Sudah tak. Ya. Jadi gini, malah masuk ke topik. Ada orang yang ini sampai 8 tahun, 10 tahun betul. Dan tidak salah apa yang di ngomong itu. Makanya saya bilang, negara ini sudah sangat buruk dari sisi penerapan hukum kepada orang-orang seperti adik-adik. Ya, orang yang jemput pun dapat hukuman berat, itu sudah betul. Dan mereka masif di Indonesia, di mana-mana itu. Lanjut aja mas. Ya. Tapi itu juga satu kesyukurannya kan. Saya juga bersyukur lah istilahnya. Saya ditangkap dan saya di dalam dibina. Ya satu kesyukuran juga. Maksudnya saya bisa sadar dari itu semuanya dan saya sudah tahu masalah agama. Tapi itu cerita saya Pak. Ya yang saya mau terapkan tadi, pengalaman saya dalam penjara banyak sekali di dalam itu kasus-kasus fitnah. Istilahnya orang-orang rakyat kecil yang difitnah bisa tembus sampai sekian tahun padahal mereka tidak melakukan apa-apa. Itu yang saya prihatin sekali dengan itu semua. Maksudnya kami kasihan yang ada di pelosok-pelosok ini yang tidak tahu harus berbuat apa, pasrah saja. Nah, dan ini satu kesyukuran, alhamdulillah saudara kita Peggy ini banyak sekali kasihan yang bela toh. Harapan kami semoga saudara Peggy ini bisa terbebas dari fitnah-fitnah itu. Saya yakin Pak, semua warga yang ada di sekitar saya ini yakin bahwa Peggy bukan pelakunya, 100% bukan pelakunya Pak. Kelihatan dari raut wajahnya itu kasihan. Itu saja Pak dari saya. Oh, nggak mood ya. Bentar ya, saya lihat dulu nih moodnya ini. Oke, Brian, lanjut Brian. Aduh, udah turun lagi. Ini terlalu, ada banyak, maaf yang foto-foto anak kecil saya tidak naikkan ya. Tapi bagi buat teman-teman yang juga mendukung pro terhadap penegakan hukum dianggap benar, boleh naik supaya sama-sama kita berdiskusi hukum. Karena tempat ini jangan sampai dibilang tidak netral. Yang saya kawal ini tata cara hukum yang benar. Oke, Mas Farhan, Bang Yasin lanjut. Yasin. Jadi Bang KP3, abangku. Ini kan yang hari ini kita kawal hari ini ya menjadi perhatian publik adalah bagaimana proses yang kita sama-sama lihat hari ini. Oh boleh Bang Yasin, boleh. Lanjut Mas. Gimana gitu? Pak Yasin lanjut Pak. Pak Farhan. Baik Bang, saya turun dulu Bang, mau sholat isya ini Bang Murawali Bang. Ya siap, mohon maaf. Bagi yang mau sholat itu penting, itu jauh lebih baik daripada kita menyebarkan hal-hal yang juga saling mungkin bertentangan. Intinya sholat itu mengakibatkan. Lanjut Mas. Baik. Bang Sakura hormat, selamat berjuang Bang, selamat berjuang. Ya, sama-sama siap. Ya, Bang Sakura, lanjut Bang. Ya. Makasih. Saya nyimak aja dulu. Siap Bang. Nyimak aja dulu Bang. Ya. Jadi ini kan kita melihat dari hasil perkembangan tadi kan, saya jujur waktu pada saat saya mendengar pembacaan daripada gugatan pemohon tadi dan hal-hal yang disampaikan itu benar, dan kita sama-sama sebagainya orang-orang punya pengalaman hukum tahu bahwa dengan tata cara yang sudah tidak benar saja itu menunjukkan bahwa saya tambah K ini karena nggak enak, saya tidak mau langsung membebaskan Peggy, tetapi saya mau menyampaikan ke pesan moral bahwa
hari ini saya yakin dengan hal yang disampaikan itu menunjukkan bahwa ini sebenarnya bebas. Kenapa? Sekalipun ahli atau saksi besoknya tata caranya sudah gugur dari awal. Kenapa? Ada penyitaan yang tabrak hukum. Gitu. Itu aja yang sudah dibilang, itu aja sudah cukup bagi saya. Dan tata cara yang sudah tabrak hukum yang tidak sesuai dengan hukum acara ini dengan sendiri dasar penangkapan hari ini itu batal demi hukum gitu. Karena yang diburu ini kan daftar pencarian orang. Kalau yang diburu daftar pencarian orang dan dia ini baru ditetapkan menjadi tersangka di